warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Najmuddin SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 2 Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2024 LPTK UIN Raden Patah Palembang. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Negeri 2 Sekayu. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 11 dengan materi pokok ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Berikut pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, please. Thank you. Thank you. Saya absen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Fadli Dispen. Oh, yang futsal ke Palembang itu? Ya. Fadli satu orang, siapa lagi? Fadli satu orang ya. Yang lainnya sudah hadir di tempat ya? Tidak ada yang di luar. Oke, baik. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Biasa aja. Oh, senang. Ada yang biasa saja, ada yang senang ya. Oke, Bapak. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada materi kali ini adalah kalian dapat memahami ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah dengan benar. Itu tujuan kita pada materi kali ini. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, saya mau bertanya dulu. Ada yang tahu apa itu khutbah, tabligh, dan dakwah? Khutbah apa? Khutbah ceramah? Hah? Ada yang tahu apa itu khutbah, tabligh, dakwah?
Khutbah apa khutbah? Yang laki-laki. Penyampaian dakwah. Saya tanya lagi, ada nggak perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah? Apa bedanya? Nggak tahu, tapi beda. Kayak gimana maksudnya? Khutbah termasuk dakwah, tapi dakwah belum tentu termasuk khutbah. Bisa. Khutbah tuh biasanya di hari apa? Selain Jumat? Idul Fitri, Idul Adha, apalagi? Hari besar agama Islam itu ada Isra Mi'raj, itu juga berarti? Enggak. Kalau di pernikahan ada nggak khutbah? Nggak tahu. Hah? Oh, kalian belum pernah melihat orang lagi menikah berarti? Galak. Terus ada nggak khutbah? Nggak ada. Ini ada ya? Nggak ada. Di khutbah di nikahan itu ada yang namanya khutbah nikah. Ketika sebelum ijab kabul. Enggak lah, khutbah namanya. Beda, ceramah dengan khutbah beda. Ketika sebelum ijab kabul, biasanya kan P3N itu ngasih dulu wejangan. Nah, itu namanya khutbah. Biasanya ngasih khutbah nikah dulu, setelah dikasih khutbah nikah baru ijab kabul. Tujuannya supaya yang dua insan ini tahu. Nah, itu adalah khutbah. Kalau dakwah seperti apa bentuknya? Ya, ceramah, dakwah sama. Apa pengertian dari dakwah? Mengajak atau memanggil, mengajak atau memanggil. Kalau khutbah memberitahu atau menyampaikan untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Sekarang tabligh, apa tabligh? Sama, menyampaikan juga ya. Bedanya kalau tabligh biasanya dilakukan di acara-acara besar. Kayak Isra Mi'raj, terus Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, atau misalkan lagi ada acara event-event di sekolahan seperti itu, di kampus, itu tabligh. Jadi perbedaannya apa? Tempat, waktu, keterikatan dengan ibadah lain. Kalau khutbah Jumat itu ada ikatan dengan ibadah yang lain, yaitu sholat zuhur. Sholat zuhurnya diganti menjadi sholat Jumat, seperti itu. Terus ada syarat dan rukun yang berbeda tentunya. Kalau di khutbah Jumat, rukunnya harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan akan batal khutbah Jumatnya. Saya tanya yang laki-laki, rukun khutbah itu ada berapa? Ada berapa, Rapli? 6. Apa saja? Malah cewek yang ngasih tahu. 1, baca hamdalah, contohnya. Kedua, membaca 2 kalimat syahadat, contohnya. Yang ketiga, sholawat Nabi. Seperti apa? Yang keempat apa? Membaca Al-Quran. Yang keempat itu memberikan wasiat takwa dulu. Ya, pesan takwa dulu. Biasanya contohnya seperti apa pesan takwa?
Pakai bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya seperti ini, yang laki-laki pernah dengar nggak? Usikum wa nafsikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Pernah dengar nggak? Apa artinya? Pernah dengar nggak kayak gitu? Pernah ya? Ya, usikum wa nafsikum bitaqwallah. Bertakwa, tingkatkanlah kalian takwa kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kelima, membaca ayat suci Al-Quran. Salah satu saja, tidak harus semuanya, yang berkaitan dengan tema atau materi khutbah. Disesuaikan dengan materi khutbah, atau bisa saja dengan memberikan ayat Al-Quran tentang takwa juga. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, seperti itu biasanya. Yang keenam, membaca doa untuk mukminin dan mukminat. Contohnya seperti apa? Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu adalah rukun Kalau salah satu tidak dipenuhi, maka khutbahnya tidak sah. Ya, biasanya si yang khotibnya itu ngapain kalau lagi sholawat? Ayo, yang laki-laki. Sembunyi? Kok sembunyi? Duduk, bukan sembunyi. Memang kelihatannya sembunyi ya, karena dia di atas mimbar. Dia tuh sembunyi ya gitu. Aslinya dia itu duduk, bukan sembunyi ya. Duduk di antara dua khutbah. Itu pembeda atau penyekat antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Si audiensnya mengucapkan sholawat tadi, seperti itu. Duduk biasa kayak kalian lah, duduk. Iya. Iya, dari berdiri ke duduk. Bukan dari duduk ke berdiri. Oke, kita lanjutkan. Sekarang tentang dakwah. Pertanyaan kedua. Kalau misalkan pendakwah ngasih materinya yang menyesatkan, itu masih disebut orangnya mendakwahkan atau ceramah atau bukan? Kenapa bisa disebut bukan? Sesat. Hah? Apa? Karena pengertian daripada dakwah itu mengajak kepada jalan kebenaran. Kalau jalan kesesatan, bukan dakwah. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kalau ada, sebagai motivasinya, kalau ada orang yang memberikan dakwah kepada kita, terus kita pahami itu tidak benar, tidak sesuai dengan syariat Islam, kalian harus cari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Atau ketika kalian punya atau mendapatkan dakwahan dari orang lain tentang sesuatu materi tentang Islam, cari dulu kalau kalian ragu-ragu. Jangan langsung dipercaya dan juga diterapkan, tapi dicari dulu supaya kita paham apa yang dimaksudkan oleh pendakwah tersebut. Seperti itu ya. Kan sekarang banyak tuh yang bisa berkomunikasi dengan Allah lah pakai telepon, yang bisa berkomunikasi dengan semut lah, ya kan? Banyak sekarang nih, udah mulai bermunculan hal-hal yang menyesatkan ya, berbahaya. Ya, itu sebagai motivasinya ya. Jadi harus berhati-hati dalam menerima dakwah dari orang lain. Nah, sekarang saya akan memberikan cuplikan video tentang materi kita pada hari ini. Silahkan kalian analisis video tersebut. Yang pertama saya kasih khutbah dulu. Tolong perhatikan dari awal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Kelihatan nggak? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة faman zuhziha 'anil nar kepadamu dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang pertama. Hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah penutup khutbah pertama. Habis. Sekarang yang kedua. Sama apakah itu masuk? Sudah ada. Coba dengerin dari awal ya pernyataannya. Pertanyaan dan pernyataan Abah Mamak Gupron ini. Kristen, pokoknya selain Islam, Mbak. Selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu itu bisa masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah sebangsa dan setanah. Agama disebut lintas agama. Apakah itu masuk surga? Ya masuk. Karena apa? Sudah ada gardu masing-masing. Betul nggak? Nabinya siapa? Atau malaikat siapa? Atau ulamanya siapa? Pemimpinnya siapa? Itu sudah ada channel-channelnya. Betul nggak? Ada kunci-kuncinya. Masuk surga. Masa Islam aja yang masuk surga? Ya enggak. Ya tuh. Para nabi yang lain pasti protes. Betul nggak? Nah, jadi kita ini harus sadar. Jangan saling membenci. Oh, agama ini benci, agama ini dibenci, salah, nggak boleh. Kalau kita berpancasila, jangan sekali-kali menyakiti agama manapun. Tetap kita harus ramah tamah, cinta kasih sayang, sopan santun, dan jaga akhlak. Betul. Itu kalau kita, oh kenapa umat Islam ramah? Cukup, hanya cuplikan saja. Dari cuplikan itu, apa yang janggal menurut kalian? Channel masing-masing agama. Semua agama bisa masuk surga. Benar enggak? Tapi pernyataan mana yang menurut kalian ada benernya di sana? Satu kata saja menjadi toleransi. Kalau toleransinya menurut kalian bisa dipahami nggak? Yang tidak bisa? Yang masuk surga semuanya. Artinya apa? Artinya apa? Itu bentuknya ceramah loh. Artinya ceramahnya penyimpangan atau sesat. Oke. Saya akan mengelompokkan sesuai dengan hasil asesmen awalnya. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Dan ini ada LKPD yang harus kalian isi masing-masing kelompok. Sebelah sini saya minta materinya tentang khutbah. Yang ini dakwah dan yang di ujung adalah tabligh. Silahkan kalian diskusikan apa-apa saja ketentuan-ketentuan khutbah seperti yang ditayangkan tadi.
Dimulai dari tayangan khutbah tadi dan juga dakwah yang disampaikan oleh Mama Gupron tadi. Nah, ini LKPD-nya silahkan diisi sesuai dengan arahan dari LKPD ini. Silahkan sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1. Ini kan sudah dikelompokkan kita. 1, 2, 3. Ya kan? Itu kelompoknya tentang khutbah, dakwah, ini tabligh. Silakan diskusikan, cari ketentuan-ketentuan. Kalau yang itu cari ketentuan-ketentuan dakwah, cari ketentuan-ketentuan dakwah itu khutbah, ini tabligh. Sesuai dengan tayangan video tadi. Bisa dipahami? Jangan lupa LKPD-nya juga dikerjakan. Silakan berdiskusi kelompok. Ketentuan dengan syarat beda lah. Beda. Kalau syarat itu hanya satu bidang saja. Kalau ketentuan bisa rukun, syarat, manfaat, itu ketentuan-ketentuannya. Syarat itu masuk ke ketentuan-ketentuan khutbah. Kalau ketentuan itu bisa ada wajib, sunnah, makruh, dalilnya, pengertiannya, syarat-syaratnya, hikmahnya. Syarat itu hanya satu, untuk menjadikan satu pekerjaan itu bisa dilakukan. Itu cuma syarat. Tapi ketentuannya mulai dari persiapan sampai akhir. Itu namanya ketentuan. Dari ketentuan itu bisa, kalau ini ya yang kalian cari tabligh. Dalamnya bisa ada pengertian, terus dalil, rukun, syarat, hukum, apalagi itu, manfaat, hikmah sama manfaat. Nah, itu semua adalah ketentuan. Terus kalau misalkan ada yang janggal-janggal, itu termasuk ketentuan, bisa dikasih penjelasan bahwa ini tidak tepat dilakukan dalam dakwah, seperti itu. Misalkan kayak tadi dakwah ya, dakwah yang menyimpang itu tidak diperbolehkan. Nah, itu bahasa masuk. Tabligh juga bisa dipahami. Ketentuan dakwah dalam Islam meliputi tapi jangan cuma ini saja. Cari pengertiannya juga, dalilnya, hukumnya, rukun, syarat, manfaat, hikmah, contoh, teks dakwah. Ya. Lakukan dengan sebenarnya. Kalau bisa kalian tuliskan atau cari rukun khutbah yang tepat menurut para ulama. Karena setahu saya itu ada perbedaan pendapat tentang rukun khutbah. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Nah, siapa yang pencetus rukunnya itu 6, siapa yang pencetus rukunnya itu 5. Boleh, silakan kalau mau buka handphone boleh ya, untuk mencari materi. Jangan dipakai untuk chat-chatan. Jangan lupa dalilnya. Karena nanti ini mau dipresentasikan. Buatlah sebuah presentasi yang menarik.
Ini dakwah bil hal. Udah 3. Bilisan pakai ucapan, berkitab pakai ini buku. Terus bil hal pakai perbuatan. Iya, tapi harus yang 6 tadi lebih rinci. Baiklah. Ngapain ada kelompok kalau yang kerjanya Ini sudah selesai? Ayat. Yang ini sudah selesai? Yang presentasinya? Sudah, ayo silakan. Yang ini duluan. Silakan kelompok tablik duluan yang mempresentasikan. Baiklah, di sini kami dari kelompok tablik yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Erkisla Ramadhani, saya Sita Effendi, saya Kamila Teresa, saya Tiara Media, saya Miftah Sana, saya Eki Juliana, saya Amelia Belkis, Saya Syawal Damai Kusuma. Saya Hamzah Bar. Saya Ayu Hidayat. Dan saya Freddy Wendara Situmora. silakan disimak. Baiklah, yang pertama pengertian tablik. Kata tablik berasal dari bahasa Arab, artinya menyampaikan. Sementara menurut istilah, tablik adalah kegiatan menyampaikan pesan agama Islam melalui momentum tertentu dengan tujuan agar umat Islam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai Al-Qur'an dan hadis, sehingga dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga kemudian tablik pelaku Az-Zariyat surah ke-51 ayat 55. Yang ketiga, adanya perintah mencari investasi akhirat yang sebanyak-banyaknya. Umat Islam yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, memiliki peluang untuk mendapatkan predikat umat yang terbaik. Dan yang terakhir, menjadi investasi kebaikan untuk bekal di akhirat. Yang ketujuh, persamaan dan perbedaan antara khutbah dan tablik. Persamaannya satu. Perkenalkan, nama saya Adisa Ramadhani. Saya dari kelompok 2. Izin bertanya, apa perbedaan dakwah dengan tablik? Ada kan perbedaan khutbah dan tablik. Iya. Karena dakwah dengan tablik apa perbedaan? Ada lagi nggak? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa dari kelompok 2. Jadi menurut istilahnya kita bisa membedakan dakwah dengan tablik. Kalau dakwah itu bersifatnya untuk mengajak untuk ke jalan kebenaran, sedangkan tablik itu untuk menyampaikan terkait kebenaran tersebut. Jadi perbedaan ada di situ. Secara prinsip. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi perbedaannya sebetulnya bukan hanya itu saja ya, masih banyak perbedaan antara dakwah dan tablik. Yang kedua, perbedaan antara dakwah dan tablik itu tempatnya biasanya ditentukan. Kalau tablik itu harus di lapangan biasanya karena posisinya luas. Terus audiensnya itu banyak. Bisa di gor, bisa di lapangan. Tapi kalau dakwah tidak harus. Yang ketiga, perbedaan antara dakwah dan tablik. Kalau tablik hanya satu sumber. Tapi kalau dakwah bisa berbagai sumber. Ada dakwah bil lisan, bil hal, bil kitab. Ini buku ini bisa jadi sarana dakwah. Terus bil lisan kayak saya ini lagi ngobrol. Terus bil hal kayak contohnya itu pemain bola dengan selebrasi sujud. Sampai ada orang yang masuk Islam. Karena kenapa sih setiap kali ngegol selebrasinya sujud?
Terus sekarang ada dakwah terbaru pakai AI. Ditanya AI-nya, AI bener, agama yang paling benar tuh yang mana katanya. Sampai ditanya seperti itu. Ada yang masuk Islam karena AI. Iya ada, bener serius. Nah itu sarana penyampaiannya berbeda dengan tabligh. Kalau tabligh itu sarananya jelas pasti hanya satu sumber, kayak orang yang harus mumpuni dalam bidang agama. Tapi kalau dakwah, siapapun orangnya tidak harus punya ilmu dalam bidang agama bisa mendakwahkan terhadap orang lain. Contohnya AI itu nggak pernah belajar dia, ya kan? Terus ada juga yang pakai sujud. Apakah sujud harus pakai harus punya ilmu agama yang mumpuni? Tidak kan? Nah itu perbedaan terkait antara dakwah dan juga tabligh. Bisa dipahami ya? Oke, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Ya, tutup dulu, salah. Jika ada salah, mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, saya berikan lagi penguatan ya. Untuk perbedaan tadi, jadi antara dakwah dan juga tabligh itu jelas berbeda. Apalagi dengan khutbah. Kalau khutbah itu keterkaitan dengan ibadah yang lain. Kalau dakwah dan tabligh tidak. Kalau dakwah dengan tabligh bedanya itu tadi. Terkait sumbernya. Kalau tabligh hanya satu, kalau dakwah bisa di mana saja. Bisa melewati lisan, kitab atau buku, dan juga pakai perbuatan. Ada juga yang karena azan masuk Islam. Itu adalah dakwah juga, sarana dakwah juga ya. Ada juga yang karena membaca perbandingan antara agamanya dengan agama Islam. Masuk Islam akhirnya seperti itu. Ya, dari buku itu contoh-contohnya. Jadi tentunya dari ketiga materi ini ada perbedaan dan ada kesamaannya. Kesamaannya apa? Sama-sama untuk meningkatkan takwa dan mengajak umatnya untuk ke jalan yang benar. Itu adalah kesamaannya. Oke, yang terakhir ya. Sekarang saya silahkan kalian kumpulkan dulu LKPD-nya. Sudah selesai kan? Nah, kumpulkan. Selanjutnya saya minta di HP kalian silahkan buka aplikasi bernama GimKit. Ini linknya www.gimkit.com. Ini bukan pinjol ya. Pertanyaannya sulit atau enggak? Enggak. Mudah ya? Iya. Oke, karena kalian sudah memahaminya mengenai khutbah, tabligh, dan dakwah tadi. Tadi sudah dijelaskan apa perbedaan antara tabligh dan juga dakwah. Terus antara khutbah dan juga tabligh ataupun dakwah sendiri apa perbedaannya masing-masing. Bisa dipahami ya? Ya. Nah, dan tadi juga ada beberapa kelompok yang belum maju ke depan, nanti kita laksanakan di pertemuan selanjutnya. Ya.
ya untuk kelompok yang belum maju ke depan. Jadi kesimpulannya, ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah itu memiliki ketentuannya masing-masing. Ada perbedaannya dan ada juga kesamaan. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan mengenai ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah, kira-kira menurut kalian apa perasaan kalian tentang pembelajaran kita kali ini? Happy, senang. Kalau metodenya gimana? Happy sekali. Happy sekali. Pakai bikin menyenangkan nggak? Kalau tidak dipakai kira-kira gimana? Bosan. Bosan. Iya, bosan. Bosan ya? Iya, kadang ngantuk tadi. Oke, berarti lumayan menyenangkan ya untuk pembelajaran kita hari ini. Yes, bagus. Untuk refleksi saya sendiri kepada kalian, diharapkan kalau misalkan dalam pembelajaran kita itu kalau bisa dibikin kelompok seperti ini semuanya kompak, jangan ada yang lain mengerjakan yang satunya tidak mengerjakan. Kalau bisa kompak dalam mengerjakan diskusi kelompoknya. Itu saja refleksi dari saya. Untuk materi selanjutnya kita masih di ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah karena masih ada beberapa kelompok yang belum mempresentasikan atau maju ke depan. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kita akhiri dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.